dari dan sudah menolong kami masuk dalam komunitas ini. Terima kasih. Kami percaya setiap kami hidup oleh karena firman Tuhan dan kami selalu memulai kehidupan kami dengan firman Tuhan bersama-sama dalam komunitas Kingdom Family ini. Tuhan hadir di tengah-tengah kami itu cukup bagi kami karena Engkau akan hadir dan berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Berbicara kepada kami karena kami sudah siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Ya, teman-teman ini harusnya giliran Ibu Tabita ya. Tapi saya bel tadi kok di reject ya. Jadi baik kita akan renungkan satu bagian firman Tuhan yang sudah tidak asing bagi kita. Apakah terlihat? Ya, 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 14. Ya, baik. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 14. Ya, satu firman Tuhan peringatan bagi kita atas apa yang Tuhan buat bagi Israel. Ya, ini firman Tuhannya, aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka dan batu karang itu ialah Kristus. Tapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang besar, yang terbesar daripada mereka, karena itu mereka ditewaskan di padang gurun. Ya, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh, ya. Jadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya saya kasih tanda merah di situ supaya ini ya seperti yang Pak Calvin sampaikan kemarin katanya kalau kita dengar firman Tuhan harus tahu apa yang jangan dan apa yang diperintah dan apa yang menjadi janji ya. Nah, ini bagian jangannya. Jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Lalu janganlah kita melakukan percabulan seperti yang mereka lakukan. Ya, seperti yang dilakukan beberapa orang dari mereka. Sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang. Lagi, dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati dipagut ular. Lalu dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh ya peringatan pada kita. Dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu itu di zaman akhir yang telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ya, ayat 13 ini penekanannya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ya, jadi pencobaan yang kita alami itu biasa ya. Kalau kita mau tahu dan luar biasa Bapak Ibu. Kadang kita yang agak melebay-lebaykannya ya. Biasa. Kenapa dikatakan biasa? Di sini dikatakan biasa itu karena tidak melebihi kekuatan kita.
Tuhan tahu kekuatan kita. Jadi ketika pencobaan itu datang dalam kehidupan kita, hanya dua hal ini yang akan terjadi, ya. Nah, ini ujian yang baru saja tadi kita dengar, ya. Karena kita memiliki Allah yang setia, Bapak Ibu. Bayangkan kesetiaannya dengan tiang awan dan tiang api, dengan makan mana, burung puyuh, ya. Bayangkan itu. Dia tahu umatnya tidak dapat mencari, tidak dapat eh, bertani mungkin, menanam dan lain sebagainya. Dia kirim makanan yang siap saji, ya. Mana itu luar biasa itu. Bahkan tiap hari, ya. Sekarang program apa nih? Iya, makan gratis gagal, ya, ya. Banyak yang menilai dan banyak yang sudah demo tuh, berhenti, hentikan, ya. Kadang nilai gagal, ya. Tapi makanan mana dari Tuhan waktu itu ndak ada yang gagal, Bapak Ibu, nggak ada, ya. Memang tidak bisa disimpan, dia akan busuk, ya. Tapi pemeliharaan Tuhan terus ada tiap hari, berlimpah cukup, ya. Dia Allah yang setia, dia sahabat kita kata pujian tadi. Ya, karena kita punya Allah yang setia, ya. Setia dalam pencobaan-pencobaan yang kita alami. Ya, dua hal ini akan terjadi Bapak Ibu. Ketika pencobaan itu datang, ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ya, jadi Tuhan tahu kekuatan kita. Jadi dua hal ini yang akan terjadi Bapak Ibu. Pada waktu kita dicobai, pertama, ia akan memberikan kepada kita jalan keluar. Karena dia tidak tahu kita tidak mampu dalam batasan itu. Ya. Tapi kemungkinan kedua ialah kalau pencobaan itu masih ada sampai saat ini, ya Pak Kalvin kemarin katakan 30 tahun berdoa sesuatu. Ya. Saya mau katakan ini firman Tuhan ini. Kamu dapat menanggungnya. Dalam batasan sampai saat ini Pak Kalvin dapat menanggungnya. Ya, karena itu Pak Calvin juga ndak mendesak Tuhan, ya. Karena dua hal ini, kalau sudah tidak dapat menanggungnya, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar atau mengangkat itu pencobaan itu. Ya, jadi nggak usah stres Bapak Ibu, karena pencobaan itu biasa dan di sana yang menjadi kekuatan kita adalah kesetiaan Tuhan. Karena itu yang akan terjadi hanya dua ini, ya. Kita dapat menanggungnya, dan kalau kita sudah tidak dapat menanggungnya, tentu ia memberikan kepada kita jalan keluar. Ya, jadi nikmati saja pencobaan itu, ya, karena kita pasti dapat menanggungnya, karena Dia Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan dia. Bahkan pujian tadi mengatakan Dia mengerti bahasa tetesan air mata, ya. Waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Saya senang sekali pujian itu, kata-katanya. Bahkan air mata itu seperti kata-kata doa kepada dia. Dia mengerti bahasa dan tetesan air mata. Luar biasa. Dan karena itu saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala ini. Kalimat perintah lagi, jauhilah. Ya, jauhilah. Karena pelajaran bagi kita, bangsa Israel itu pelajaran bagi kita. Kenapa yang masuk ke Kanaan hanya dua orang? Bahkan seorang Musa pun ketika dia menyimpang ke kiri dan ke kanan, tidak bertindak sesuai dengan firman Tuhan, Yosua 1 ayat 8, Tuhan hentikan dia di situ. Ya, Tuhan hentikan dia di situ. Ya, dan Yosua disuruh belajar sungguh-sungguh terhadap hal itu. Waktu Tuhan angkat Yosua, dia sungguh peringati Yosua, teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu. Ini bangsa yang kamu pimpin ini masuk kanan ini tegar tengkuk, ya. Kalau hatimu tidak tahan,
marah pasti, jengkel seperti seniornya Musa ya. Pak Musa Musa itu dikatakan Alkitab paling sabar orangnya sebetulnya. Orangnya paling sabar. Tapi terhadap Israel pun dia tidak sabar, tidak bertahan, tidak cukup kuat dan teguh. Karena itu waktu pengangkatan Yosua, Tuhan ingatkan itu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bangsa ini tegar tengkuk, bandel, ya. Kalau kamu tidak hati-hati, kamu jengkel, akhirnya tidak bertindak sesuai dengan yang Tuhan perintahkan, ya. Jadi ini peringatan bagi kita semua, bagi kita yang hidup pada saat ini, bagian firman Tuhan ini. Iya, silakan Bapak Ibu yang mau menanggapi firman Tuhan ini, saya buka kesempatan. Adakah yang ingin menanggapi? Dalam Yakobus pasal 1 dikatakan, Pak, kalau kita mengalami pencobaan, anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan. Iya, cara Ah, pandang ini. ah. Jadi nilailah itu sebagai satu kebahagiaan. Karena Tuhan akan mengubahnya menjadi Amin, ujian amin, sehingga kita bisa naik kelas gitu. amin. Ya, jadi eh, jangan lari dari pencobaan. Hadapi, anggaplah itu sebagai satu kebahagiaan kalau kita ditimpa berbagai macam pencobaan, karena Tuhan itu setia tadi ya. Dia akan mengubah itu menjadi ujian sehingga kita bisa naik kelas. Terima kasih, Pak. Iya, jadi anggaplah itu kalimat artinya Bapak Ibu sebetulnya tidak begitu. Ini cara pandang. Tapi kita harus menganggap seperti itu. Saya dulu waktu belajar berkhotbah, dosen pengkhotbah saya itu katakan, anggap aja kamu menghadapi patung-patung itu. Ya, supaya kamu tidak takut. Sebetulnya saya tidak menghadapi patung kan, tapi kita menganggap untuk menolong diri kita sendiri. Itu cara pandang namanya. Ya, kita anggap aja pencobaan itu ya sebagai kesempatan untuk melihat kuasa Tuhan. Ya, saya sering pakai kalimat itu bahwa pencobaan-pencobaan itu bukan cuma pergumulan, tapi itu sebetulnya kesempatan juga untuk melihat kuasa Tuhan. Tuhan akan menolong lagi nih saya. Ya, seperti yang pernah saya saksikan, teman saya yang divonis dokter tidak punya anak karena istrinya kena kista. Di hadapan dokter dia teriak haleluya, puji Tuhan. Kaget dokternya. Kenapa kamu teriak haleluya, puji Tuhan? Iya, karena saya akan melihat kuasa Tuhan lagi, dia bilang. Ya, saya akan melihat kuasa Tuhan lagi. Karena di dalam ketidakmungkinan itu justru akan nyata mujizat Tuhan. Nyata benar Bapak Ibu. Anaknya sudah 3 sekarang. Malah melebihi saya. Iya, puji Tuhan. Apakah masih ada sebelum saya tutup? Habis hujan tampak langit, bagai janji yang Amin, Ibu teguh. Barita. Itu yang selalu saya tanamkan dalam diri saya ketika mengalami kesulitan saya akan buka jalan. Amin. Amin, amin, puji Tuhan. Ya Bapak Ibu, kita perhatikan firman Tuhan ini ya. Hujan selalu diakhiri oleh pelangi Bapak Ibu. Ya, jadi perhatikan jangan-jangan ini penting sekali. Ya, seperti Pak Calvin katakan kemarin, lihat ada jangan enggak ya. Lihat, jangan mengingini hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat bangsa Israel yang tidak sabar menanti Tuhan, yang akhirnya buat patung. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Bahkan di akhir tadi diingatkan kembali, jangan menjadi penyembah berhala. Jangan melakukan percabulan. Jangan kita mencobai Tuhan. Ya, Selamat pagi Bu Tabita. jangan bersungut-sungut ya. Iya, puji Tuhan.
Ada Ibu Tabita. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Mohon maaf baru terbangun. Ya, 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 ya. kan kalau ada yang mau dibagi Ibu Tabita. Kita tadi renungan dari 1 Korintus 10 ayat 13 tadi ya. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan. Jadi dua yang Tuhan akan lakukan dalam pencobaan yang kita alami. Yang pertama dia memberikan kekuatan, ya Ibu Barita nih bukti yang nyata memberikan kekuatan. Tapi kalau kita tidak mampu dia pasti akan mengangkatnya, ya sesuai dengan. Jadi tidak melebihi kekuatan itu prinsipnya. Dua kemungkinan yang akan terjadi, tidak melebihi kekuatan, kita mampu memikulnya. Yang kedua, Tuhan akan mengangkatnya ketika kita sudah tidak mampu. Itu yang terjadi. Ya, silakan Ibu Tabita. Tapi waktu saya sudah habis ya Bapak Ibu. Mohon maaf. Nggak apa-apa, Bu. Tidak apa-apa, Silahkan. Bu. Kita biasanya habis ini kan ngobrol juga nih. Lebih baik kita ngobrol di sekitar firman Tuhan. Nah, sebenarnya saya menyiapkan firman Tuhan itu dari Lukas pasal yang ke-16. Jadi kita akan renungan ini Bapak Ibu atau bagaimana? Ya, nggak apa-apa, Bu. Lanjut aja. Oh iya, baiklah. Kalau begitu mari kita berdoa lebih dulu ya. Bapak Surgawi, kami bersyukur, berterima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Khususnya untuk renungan bersama dengan Bapak Ibu dan saudara-saudara kami terkasih di Kingdom Family Indonesia. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih juga bahwa ini sudah dimulai dengan satu diskusi yang sangat penting bagi hidup kami, yaitu pencobaan. Selagi kami memang masih ada dalam dunia ini, maka kami harus siap untuk menghadapi pencobaan. Tetapi seperti doamu berkata, doa yang engkau ajarkan kepada kami bahwa janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Itu doa kami juga setiap saat, bahwa kami tidak dibawa ke dalam pencobaan, melainkan kami dilepaskan daripada yang jahat. Dan terima kasih bahwa sepanjang hidup kami engkau sudah menolong kami dalam semua hal yang bisa mencobai kami, khususnya yang bisa membawa kami jatuh ke dalam dosa, menjauhkan kami dari hadapan-Mu. Terima kasih untuk pekerjaan-Mu ya Roh Kudus, menolong kami untuk hidup sesuai dengan jalan-jalan-Mu yang Engkau sudah firmankan bagi kami. Terima kasih. Tetapi terus menjadi doa kami bahwa jauhkanlah kami dari pencobaan dan jauhkanlah kami daripada yang jahat. Terima kasih Bapak. Kami akan lanjutkan dengan renungan dari Lukas pasal 16. Sebagaimana yang Engkau berikan kepada hamba-Mu. Mari ya Tuhan, Engkau menolong kami. Roh Kudus bekerja di antara kami dan khususnya melalui firman-Mu yang akan kami bicarakan bersama-sama ini. Terima kasih Bapak. Sekali lagi kami menyerahkan persekutuan kami dan juga alat-alat yang kami pakai, sinyal-sinyal di tempat kami masing-masing, listrik, supaya tetap menyala dan kami bisa melanjutkan persekutuan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Di dalam nama-Mu, nama yang besar, nama yang agung itu Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Kami yang percaya berkata, amin. Suara saya bisa didengar? Saya besarin lagi. Ya. Bisa, Bu. Bisa, Ya. Bu. Bisa.
judul dari renungan yang saya masih mute apa ya. Judul dari renungan yang saya siapkan adalah ya seperti apa ya, menggumuli tentang pergumulan hidup dan meneguhkan iman ya, seperti tema yang dipakai dalam bulan ini. Subtemanya adalah melepaskan diri dari mamon. Jadi mari kita membaca dari Lukas 16 ayatnya yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Saya akan baca bagi Bapak Ibu sekalian ya. Lukas pasal 16 ayat yang ke-9 sampai 13. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ya, Bapak Ibu yang ada dalam Kingdom Family sudah rata-rata dewasa dalam iman ya. Nah, saya berdoa dan berharap bahwa tidak lagi diperhadapkan kepada pencobaan Mammon. Namun ini firman Tuhan yang masih perlu kita gumuli, perlu kita pikirkan. Saya pikir selagi kita masih hidup dalam dunia ini, oleh sebab itu saya menyiapkan firman Tuhan ini. Walaupun banyak orang berkata bahwa sebenarnya firman Tuhan yang kita baca itu lumayan sulit ya. Ya memang sulit, tapi sulit dipahami maksud saya, tapi memang perlu bagi kita. Jadi saya mau mengupas sedikit tentang hal mamon ini ya. Mamon sudah menjadi istilah bagi orang percaya menyangkut uang, menyangkut harta dan sebagainya ya. Nah, mengenai kata mamon itu muncul 4 kali dalam Alkitab dan 3 diantaranya dalam bagian yang baru saja kita baca. Dan bagian yang lain itu terdapat di Matius 6 pasal 6 dan ayat 24 dalam konteks khotbah di bukit ya, dan yang merupakan bagian yang sebenarnya sama dengan Lukas pasal 16 ini. Kisah dalam Matius pasal 6 itu memerintahkan kita untuk mengumpulkan harta di surga karena ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak mencurinya. Nah, kita akan melihat arti mamon, tetapi perhatikan bahwa bagaimana Yesus menggambarkan dinamika hubungan antara kita dengan kekayaan. Kita dapat memiliki kekayaan dan menggunakannya untuk menghormati Tuhan dengan cara yang Dia perintahkan, atau kekayaan dapat menguasai kita. Kita akan menguasai uang, atau uang akan menguasai kita. Bagaimanapun akan ada tuan atau budak. Dan kita termasuk yang mana? Dan pemikiran saya adalah Bapak Ibu itu semuanya ada di posisi tuan ya, karena rata-rata sudah dewasa dalam Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10 juga berkata begini, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat,
dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ini terjemahannya agak beda sedikit ya dari yang biasa kita baca di TB1 itu. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, hari ini kita melihat perlunya membebaskan diri dari ikatan mamon, yaitu menginginkan lebih banyak, tetapi mendapatkan hanya sedikit hasil. Mamon ingin membuat kita tetap diperbudak dan teralihkan dari mengikut Tuhan dengan setia. Tuhan sebaliknya menginginkan kita bebas dan terikat mamon dan terikat kepada Dia karena Dia adalah pembebas, Allah kita yang hidup itu. Mari kita lihat sedikit tentang pengertian mamon. Yesus memperingatkan tentang mamon dalam Lukas 16. Mamon adalah nama dewa matahari tentang kekayaan dan uang. Dan nama iblis dalam novel Paradise Lost. Mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar itu ya. Ada sebuah novel yang John Milton ya, yang dikarang oleh John Milton. Judulnya adalah Paradise Lost, dengan kata dalam bahasa Indonesia berarti surga yang hilang ya. Novel terkenal ini yang ditulis oleh John Milton di abad yang ke-17 diceritakan begini. Setelah setan dan sepertiga malaikat jatuh dari surga, iblis terkemuka bernama Mammon menasihati para setan bahwa konflik lebih lanjut dengan surga akan sia-sia dan rekonsiliasi tidak dapat dicapai. Oleh karena itu, si Mammon, si iblis yang terkemuka ini, menyarankan agar iblis-iblis lain dan setan-setan lain menerima keadaan mereka. Mammon mengatakan bahwa mereka harus menjadikan pengasingan mereka sebagai kehidupan yang bahagia dan berbuah dengan giat membangun neraka menjadi tempat yang kiranya suatu hari nanti dapat menyaingi surga dalam keindahan dan kemegahan. Mammon dengan keyakinannya mengatakan bahwa alih-alih berperang melawan surga, kita akan mencari kebaikan kita sendiri, dari diri kita sendiri, dan dari kekayaan kita sendiri. Hidup untuk diri kita sendiri, meskipun di tempat terpencil, seperti neraka yang luas ini. Kita bebas, dan kita tidak bertanggung jawab kepada siapapun. Kita lebih memilih kebebasan yang keras daripada kuk yang ringan, dari kemewahan yang merendahkan kita. Pada dasarnya, Mammon mengatakan bahwa para iblis yang jatuh ini tidak membutuhkan Tuhan atau surga. Mereka dapat menghasilkan kekayaan mereka sendiri dan melakukan hal-hal yang mereka inginkan sendiri. Mereka harus bisa memanfaatkan situasi mereka sendiri dengan sebaik-baiknya. Maka tercapailah cita-cita Mammon untuk menjadikan neraka surga bagi mereka sendiri. Itu sepotong cerita dalam Paradise Lost ya, diterjemahkan. Kedengarannya biasa atau familiar ya. Kisah Menara Babel, siapa yang butuh Tuhan? Ya. Mari kita membangun sendiri. Inilah semangat kesombongan dan keangkuhan yang memunculkan gagasan kemandirian dan kelepasan tanpa pernah mengakui Tuhan yang sebenarnya, bahkan kekayaan pun yang sebenarnya berasal dari Tuhan. Mammon mencoba menggantikan Tuhan dengan benda-benda kekayaan yang disebut harta. Dalam Alkitab inilah istilah ini muncul, dan
Sebenarnya Alkitab kita menunjuk istilah mamon sebagai kuasa yang bersemayam di atas uang. Jadi perlu sekali kita hati-hati dengan apa yang disebut uang. Rupanya kalau kita tidak hati-hati, di atasnya bertahta roh yang namanya mamon. Nah, ini lanjut tentang kuasa mamon atau si setan ini bertentangan langsung atau musuh dari Allah. Mamon berkata beli dan simpan. Allah berkata tabur dan tuai. Mamon berkata curanglah, curilah, korupsilah. Allah berkata berikanlah dan terimalah. Mamon mencari budak. Ia ingin menguasai hidup kita dan mengambil tempat Allah. Itu yang sudah kita baca di Lukas 16 ya. Ia menjanjikan segalanya, tetapi tidak memberikan apapun. Mamon menjanjikan apa yang hanya dapat diberikan oleh Allah. Mamon itu egois, dan Tuhan itu murah hati. Mamon mencoba melindungi kita dari masalah hidup, atau membuat kita terus memikirkan masalah itu, dan tidak menyerahkan masalah kita itu kepada Tuhan. Uang bukanlah jaminan kita, Tuhanlah jaminan kita. Biasanya kita akan beralih pada dua pilihan ketika kita menghadapi kebutuhan finansial atau kebutuhan keuangan. Kita beralih kepada satu, Tuhan akan menolongku. Atau yang kedua, seseorang harus memberikanku uang. Kita baik-baik saja dengan salah satu dari dua pilihan ini selama kita mendapatkan uangnya. Tetapi Yesus tidak pernah mengatakan kepada siapapun bahwa jawaban atas masalah mereka adalah lebih banyak. Kuasa mamon berkata, bayangkan semua kebaikan yang bisa kulakukan jika aku punya lebih banyak. Ini bohong. Jika kita tidak berbuat baik dengan apa yang kita miliki, kita tidak akan berbuat baik dengan lebih banyak uang. Banyak orang telah menjual diri kepada mamon, berpikir niat baik mereka akan membimbing mereka. Tetapi sebaliknya, mereka mendapati diri mereka terjebak. Tidak pernah memiliki cukup uang untuk benar-benar bisa berbuat baik dan bermanfaat. Mamon punya suara. Dengan kata lain, uang berbicara. Saya pikir itu tidak asing bagi kita ya. Khususnya kita di bangsa kita berurusan dengan birokrasi. Biasanya kita memakai istilah ini. Uang itu berbicara. Uang itu bisa menjalankan mesin komputer, mesin laptop untuk apapun yang kita minta. Mamon selalu berbicara kepada kita, mencoba membingungkan kita mengenai prinsip-prinsip. Mamon terutama berbicara kepada kita ketika kita mencoba memberi kepada Tuhan. Mamon selalu mencoba mencegah atau menghalangi kita untuk memberi dan bermurah hati. Jadi, kita dapat melihat mengapa kita tidak dapat melayani Allah dan mamon bersamaan. Keduanya bertentangan. Ketika kita memilih, kita pasti akan. Jika kita memilih mamon, kita mungkin kehilangan nyawa kita. Tetapi sebaliknya, kita memilih Allah, berarti kita melepaskan diri dari cengkeraman mamon atas diri kita. Itulah kabar baik. Nah, jadi bagaimana tentang uang? Sedikit tentang uang. Apakah uang itu jahat? Tidak. Uang itu netral, sikap dan tindakan kita lah yang baik.
atau jahat ya, bukan sekadar buruk tetapi jahat. Uang bukanlah kejahatan. Cinta akan uanglah yang menjadi kejahatan. 1 Timotius 10 ya. Jadi bagaimana kita harus menanggapi tentang ada tuntunan dari 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10. Dari ayat 6 berkata, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakai, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Lagi firman Tuhan dari Ibrani 13 ayat 5 sampai 6 berkata begini. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu kepadamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan. Apakah yang akan dapat dilakukan manusia terhadap aku? Keyakinan sungguh ketika kita mengambil keputusan untuk memilih daripada memilih mammon. Ayat-ayat ini sungguh berlaku dan menjadi janji bagi tuntunan bagi kita untuk hidup ketika kita memilih Allah daripada memilih. Mari kita memiliki kekayaan sejati. Uang dapat digunakan untuk tujuan yang benar, tidak benar. Lukas 16 ayat 9 sampai 11. Mungkin baik kalau saya ulangi kepada bagi kita. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kematian. Biasanya ayat inilah yang anggap orang sebagai ayat yang susah. Ya, kok bagaimana ini mungkin? Tapi ya kuncinya adalah sebenarnya bagaimana memiliki kekayaan sejati. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya atau kekayaan sejati? Apakah kekayaan sejati itu? Manusia itu kekal, kekayaan itu tidak. Tuhan ingin kita menggunakan uang kita untuk memenangkan atau mendapatkan kekayaan sejati. Ada sebuah lagu berkata intan dan permata. Apa? Intan dan permata itu adalah jiwa-jiwa yang kita bawa kepada Tuhan. Jadi Tuhan mau kita memenangkan jiwa dan membangun kerajaannya. Itulah harta yang sejati. Bukan untuk membangun kerajaan kita sendiri. Tuhan mengambil uang kita, memberkatinya, dan mengubahnya menjadi jiwa-jiwa. Jadi lagu yang saya pikir biasa dinyanyikan di Kingdom juga ya. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak kesempatan bagi jiwa-jiwa untuk dimenangkan. Tuhan mencari orang-orang yang dapat Dia percayakan dengan banyak hal. Jadi banyak hal ini artinya ya banyak uang. Setialah dengan harta. Simpanlah di surga
dengan menyebarkan Injil melalui, dan kita akan siap untuk menerima kekayaan sejati, yaitu orang-orang yang akan kita lihat di surga, orang-orang yang telah kita bantu sampai di surga, yang akan menyambut kita di rumah yang dekat. Mammon memiliki teman, namanya apa? Kesombongan, keserakahan, dan kemiskinan. Ada beberapa kuasa lain yang bersekutu denganmu. Dan itulah yang saya sebutkan tadi. Saya ulangi ya. Persekutuan Mammon adalah kesombongan, keserakahan, yang akhirnya adalah kemiskinan. Terbalik sekali. Memang iblis adalah penipu ulung. Dia berkata bahwa kita akan kaya, tapi sebaliknya kita justru menjadi miskin. Kuasa kemiskinan akan membuat kita malu menerima berkat-berkat Tuhan. Dan ini pernah saya alami, Bapak Ibu. Saya melayani, kemudian saya malu menerima itu. Ketika saya menikah, baru suami saya mengajarkan saya, dia bilang, kamu salah dalam hal firman Tuhan. Karena kita menerima, itu menandakan bahwa kita menerima dari Tuhan. Dan kita juga membiarkan orang itu diberkati. Karena lebih baik, lebih diberkati memberi daripada menerima. Ya, saya masih dikuasai roh kesombongan, keserakahan, dan kemiskinan. Ya, gitu. Puji Tuhan sekarang tidak. Kuasa kesombongan tidak mengakui bahwa dari Tuhan berkat-berkat yang ada pada kita. Kuasa keserakahan menyebabkan kita memegang erat-erat semua yang kita miliki atau mau mencari uang lebih banyak lagi. Tanggapan kesombongan, kemiskinan, dan keserakahan tentang HP baru. Seseorang berkata, HP-mu baru ya? Bagus sekali. Kesombongan menjawabnya, ini HP terbaru dan terbaik, dilengkapi dengan semua fitur. Saya membelinya mahal. Kemiskinan berkata, aku membelinya dari seseorang untuk membantunya. Dia perlu uang. Sebenarnya HP itu benar-benar barang rongsokan dan harganya sangat murah. Kemiskinan tapi masih sombong juga. Keserakahan berkata apa? Jangan pernah berpikir untuk meminjamnya ya. Ini HP baru. Rasa syukur berkata, terima kasih. Ya, memang ketika kita dibukakan tentang kebenaran firman Tuhan, terbalik apa yang dikatakan oleh Mammon kepada kita. Kita dijanjikan hal-hal yang sebenarnya terbalik, dan hal yang dijanjikan yang sebenarnya tidak pernah dia berikan. Dengan kata lain, Mammon hanyalah memberikan janji-janji palsu alias hoax. Ada lagi beberapa hal yang dilakukan kesombongan, kemiskinan, dan keserakahan. Namanya jebakan perbandingan. Kesombongan menyebabkan kita membandingkan diri dengan orang. Kemiskinan menyebabkan kita membandingkan orang lain dengan diri kita sendiri. Keserakahan tidak peduli. Kesombongan dan kemiskinan memiliki kesamaan. Keduanya selalu membuat kita membandingkan diri dengan orang lain. Jangan jatuh ke dalam perangkap perbandingan. Gunakanlah dengan benar harta sejati itu. Tuhan tidak hanya menggunakan harta benda kita untuk menguji kita, tetapi dia juga menggunakan harta benda orang lain untuk menguji kita. Dalam Ulangan pasal 5 ayat 21 dikatakan, jangan menginginkan milik orang lain. Ya, juga Keluaran 20 ya, dari dasar kita itu 10 hukum. Ya.
Jangan mengingini milik orang lain. Perintah yang keberapa? Yang ke-10. Sikap kita menanggapi berkat yang diterima orang lain banyak mengungkapkan tentang kondisi hati kita. Tuhan tidak peduli apakah kita memiliki harta benda. Dia peduli apakah harta benda yang menguasai kita. Kekayaan bersih seseorang tidak memberitahu kita apapun tentang hati. Tuhan ingin kita mencari dia, bukan mencari. Jadi hati di hadapan Tuhan yang paling penting. Nasihat dari firman Tuhan dari Matius 6 ayat 33 ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan, dan termasuk harta sejati. Apa yang kita lakukan dengan kelimpahan? Menyimpannya, menimbun, menabung, berinvestasi, menghabiskannya, atau memberikannya kepada yang memerlukan. Tuhan ingin kita hidup seimbang dalam kesederhanaan yang menunjukkan pengendalian diri dalam segala hal. Mintalah Tuhan untuk membuat kita menyadari indikator dalam hidup kita bahwa kita melihat ke orang lain, membandingkan diri dengan orang lain, atau bergantung kepada uang daripada mencari dia dan bergantung kepadanya sebagai sumber hidup kita. Kita harus membedakan kehadiran kesombongan, roh kesombongan ya maksudnya. Kita harus membedakan kehadiran kesombongan, roh kemiskinan, dan roh keserakahan. Oleh sebab itu, kuasailah uang. Sekarang mungkin kita berpikir pesan ini tidak berlaku untuk kita karena kita tidak memiliki banyak uang untuk dikhawatirkan. Nah, jika kita tetap berpegang pada perspektif yang berorientasi pada kemiskinan itu, ada kemungkinan besar kita tidak akan pernah memiliki banyak. Lukas pasal 6 ayat 10 berkata, barang siapa setia dalam perkara yang kecil, ia juga setia dalam perkara yang besar. Jadi begini, sedikit yang kita miliki adalah ujian untuk menunjukkan apakah kita siap untuk menangani banyak perkara. Dalam perumpamaan tentang kerajaan Allah, pengelola-pengelola yang baik akan mendapatkan lebih banyak sehingga mereka dapat memberkati lebih banyak. Lukas pasal 16 ayat 12 berkata, jika kamu tidak setia dalam hal milik orang lain, siapakah yang akan memberikan kepadamu milikmu sendiri? Ya, dikatakan mempercayakan kepadamu sendiri. Ini terjemahan lain. Jangan lupa untuk setia dengan apa yang menjadi milik orang lain, termasuk milik Allah. Kita sering berpikir apa yang ada pada kita sudah itu menjadi milik kita. Jangan belum pikirkan bahwa itu adalah milik orang lain atau milik Allah. Berikan kepadanya 1/10 pertama ya. Persepuluhan bagian pertama yang menjadi bagian. Berikut adalah beberapa tips yang kita bisa lakukan tentang apa yang disebut uang. Yang pertama, jadilah pengelola yang baik. Ketika kita menjadi pengelola yang baik atas uang kita akan memiliki sesuatu untuk diberikan. Ketika Allah berbicara kepada kita tentang memberi. Memberi itu menyenangkan. Bapak Ibu pasti sudah mengalami. Dan memberi lebih banyak. Puji Tuhan. Kami juga adalah orang yang banyak diberi dari segi uang ya. Kami juga memang banyak memberi dari kemampuan yang kami. Lepaskanlah atau bermurah hatilah. Ketika Tuhan berbicara kepada kita untuk memberi, atasi rasa takut akan kekurangan atau kehilangan apa yang bisa kita lakukan. Dengan berani, mintalah kepada Tuhan untuk memberikan 100 kali lipat jiwa bagi kerajaan. Bukan 100 kali lipat uang kembali kepada kita. Saya mau tutup renungan ini dari 1 Timotius pasal 6 ayat 17 sampai 19.
Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap ada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka tidak berbuat baik. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya, yaitu hidup kekal di surga. Amin. Begitu Bapak Ibu tentang melepaskan diri dari mabuk dan mengikatkan diri kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu menuntun kami di jalan-jalan-Mu yang benar. Itulah kehidupan yang sesungguhnya. Jadi kami bersuka cita mengalami damai sejahtera ketika kami tahu jalan yang sesungguhnya kami harus tempuh selagi kami Engkau beri kehidupan di dunia ini. Terima kasih untuk tuntunan. Terima kasih untuk arahan dari firman. Dan dengan demikian kami bisa menanggapi tentang firman-Mu, bagaimana sikap kami yang sesungguhnya terhadap apa yang disebut uang. Kami tidak mau terikat kepada roh Mammon. Jadi pagi ini kami berdoa, Roh Kudus, tolonglah kami untuk melepaskan diri dari roh Mammon. Jika masih ada di antara kami yang terikat, kami juga bersyukur jika kami semua yang ada dalam persekutuan ini sudah dilepaskan dari roh. Tolong kami agar kami tidak akan kembali ke sana. Kami juga bisa mengelola harta yang sejati. Dan kami tahu bahwa kekayaan sejati yang kami perlu kumpulkan di dunia ini, di mana ngengat tidak merusakkannya dan karat tidak menghancurkannya, adalah jiwa-jiwa yang kami bisa bawa pada Tuhan. Tolonglah kami, khususnya Kingdom Family Indonesia yang bertekad untuk turut menuntaskan amanat agung. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami mengumpulkan harta sejati itu. Tolonglah kami juga supaya menggunakan harta, yaitu uang dan kekayaan yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing untuk tujuan yang sesungguhnya Engkau maksudkan bagi kami. Tolonglah kami sebagai pengelola yang baik dalam kerajaan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau. Dan terima kasih untuk firman-Mu yang berkuasa atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami sudah berdoa dan kami orang percaya berkata, amin. Terima kasih Bapak Ibu.